Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my channel again. Hari ini kita mau ngebahas something dan again I'm not alone here because I'm with Hello, I'm Muti. Muti. Where are you Nice to from? meet you all. Thank you for Thank you Kak coming. Wilda Yes. sudah nge-provide hari ini, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman mungkin ini masih bertanya-tanya kenapa aku ngundang Muti, tapi pasti kalian udah baca di judulnya sih. Apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, langsung aja. Muti, jadi Muti ini baru aja balik dari Amerika. Yes. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya Kak Wow, Wilda. panjang. Aku harus berguru nih. Aku harus berguru sama Muti. Kamu Siapa? lebih hebat kok Kak Wilda, tenang aja. S2 Malaysia loh, IIUM kan ya. Sip. Yang bentar lagi sarjana, Amin, masya Allah. amin, amin. Graduation amin, maksudnya. Amin, amin. Tapi kita belajar pengalaman, saling belajar pengalaman dari Betul, satu sama lain. Ya. betul banget. Bukan berarti kita lebih tua mungkin atau apa, dari siapapun itu kita belajar. For sure, nanti kita bakal sharing-sharing lagi. Nah, mantap. Nah, langsung aja nih. Apa nih yang kita mau bahas? Nah, mungkin bisa dijelasin dulu. Muti, kok bisa sih dari Makassar? Teman-teman tahu kan Makassar di mana? Sulawesi Selatan, Di mana ya? ibu kota dari Sulawesi Selatan, Makassar. Kemudian bisa sampai ke negeri Paman Sam, ke Amerika tentunya. Ada apakah hanya sekedar jalan-jalan, biaya sendiri, ngabisin duit orang tua atau gimana di sana? Aduh, prosesnya panjang Oh, ya panjang Kak ya. Say. Oh, boleh dong share sama kita. Apa nih, mana tahu teman-teman ada yang tertarik mau betul. daftar gitu. Mana tahu teman-teman yang nonton ada rezekinya ternyata untuk ikut program ini. Ya, jadi alhamdulillah ya, kemarin itu Muti baru pulang dari US, tepatnya di bulan Mei, ya, bulan Mei tanggal 20-an. Dan di situ Muti selama 5 bulan. Jadi Muti nggak ngabisin duit orang tua ya. Oke. Alhamdulillah dapat scholarship juga dari CCI program. Jadi CCI itu Community College Initiative Program. Ah, CCI. Nah, CCI. Jadi provider dari Aminef atau Oke. Fulbright Indonesia. Nah, dari CCI sendiri ini itu adalah salah satu program yang nge-provide untuk para profesional untuk bisa meningkatkan skill mereka di karir atau bidang mereka masing-masing. Terus juga dari program ini juga non Oke. degree academic. Jadi kita tetap kuliah tapi nggak ada gelar sama sekali. Tapi di samping itu semua alhamdulillah banyak sekali Yes. pengetahuan Skill yang pokoknya. atau skill juga yang sudah Muti dapatkan selama di sana. Ya, pokoknya menarik sih soalnya karena kita kuliah ya, bukan sekedar mungkin gelarnya kita, tapi yang banyak adalah pengalaman kita, Betul. experience kita, apa yang kita Sure. lakukan selama kuliah itu penting banget. Nah, Iya. bisa jadi teman-teman pikirin juga, nah ada ternyata program dari CCI tadi ya, yang dibawa Aminef gitu. Atau Iya, gimana ya? jadi program CCI ini itu datang dari Fulbright. Oh, oke. Nah, kebetulan dari Aminef sendiri itu sebagai payung untuk student di Indonesia sendiri. Dan Fulbright Indonesia itu bukan hanya CCI saja, tapi bisa juga untuk yang ingin daftar master degree atau PhD atau juga untuk undergraduate student. Banyak banget programnya. Tapi kebetulan alhamdulillah rezeki Muti di sini di CCI ini, dan emang prosesnya sangat panjang. Nah, Dan ini akan Muti jelasin tentunya. nah, tapi sebelum kita ngejelasin tentang prosesnya nih, untuk mungkin kategori siapa aja tadi katanya yang boleh daftar nih. Iya. Semisal aku masih S1 atau S2 di dalam Indonesia, pastinya ya di Indonesia maksudnya. Terus atau aku yang sementara kerja atau aku yang udah lulus tapi belum Iya. lanjut, boleh nggak sih daftar atau gimana sih ciri-cirinya boleh daftar Oke, seperti jadi syarat-syarat untuk yang ingin daftar CCI itu minimal kalian udah berumur 18 tahun ke atas. Oke. Jadi gak ada sama sekali batasan umur. Dan kedua yaitu kalian punya TOEFL. Jadi minimal TOEFL itu 450. Jadi Oke. nantinya akan ada tes lagi selanjutnya untuk tes TOEFL kedua. Jadi untuk sementara untuk bagian administrasi dulu ya. Dan selain TOEFL atau IELTS juga yang setara dengan nilai TOEFL tadi,
Terus juga ada surat keterangan kerja. Oh, jadi mesti kerja gitu. Betul. Mesti ada experience kerjanya. Jadi untuk kalian yang ingin daftar CCI ini itu harus punya pengalaman kerja di bawah 5 tahun, entah itu 1 atau 2 tahun, dan itu suitable sama major yang di-provide sama CCI itu sendiri. I see. Berarti kalau misal kayak gini, semisal ya, aku atau teman-teman mungkin masih ada yang SMA nih, tapi umurnya udah 18 tahun. Tapi kan sekarang anak-anak ada tuh yang udah masih SMA tapi udah punya pengalaman kerja, misal di marketing atau apa kayak gitu. Itu boleh daftar berarti? Boleh banget daftar. Oke. Tapi di CCI itu cuma terbatas 8 jurusan. Oh, jadi cuma ada 8 jurusan 8 jurusan. Dan Muti sendiri itu dari media kan, terutama spesifikasinya yaitu journalism. Jadi dari Muti sendiri pengalaman kerjanya di komunikasi, di bidang komunikasi atau announcer. Jadi dulu Muti sebagai penyiar radio di salah satu radio swasta ya, juga. suaranya kayak penyiar radio. Ini udah kayak pengen dengar radio nih. Enggak lah, biasa aja Kak. Terus itu abis itu karena persyaratan lainnya, kalau kalian S1 atau lulusan S1 atau lulusan D3, D2, D1 dan mau daftar CCI ini itu boleh asal cross major. Oke, nggak boleh semisal aku jurusan mungkin manajemen. Kemudian aku juga ngambil program ini manajemen, itu nggak bisa. Mungkin aku harus cross atau cari jurusan lain yang 8 tadi itu kita bisa pilih gitu. Nah, kayak Muti sendiri itu lulusan sastra Inggris S1. Tapi karena saya lama bergelut di bidang media selama kurang lebih 4 tahun lah ya. Jadi aku ambil media dan spesifikasinya itu journalism. Jadi relate gitu sama pengalaman dan juga major yang kita ambil di CCI. Nah, major-majornya tadi itu yang 8 apa aja? Nah, diantaranya ada media kan. Jadi media itu banyak banget juga. Ada dari desain grafis, ada journalism dan lain-lain. Tapi utamanya adalah media. Yang kedua itu business management and administration. Terus ada applied engineering. Terus juga ada public safety. Terus ada tourism and hospitality management. Ada agriculture, terus ada early childhood education, dan juga ada IT. Itu aja. Itu yang misalnya yang berhubungan dengan misalnya kalau bidang pendidikan yang semisal ya, kan ada semisal contoh aku kuliah nih, tapi aku sambil ngajar di TK misalnya kayak gitu. Nah, itu kan udah masuk kategori kan? Boleh dong. Tapi misal jurusan aku memang bukan untuk ngajar anak-anak TK kayak gitu. Semisal aku aku kuliahnya manajemen, tapi aku sambil pengalaman kerja di ngajar misalnya kayak gitu. Berarti itu masuk kategori. Dan aku misalnya aku bukan ngajar TK. Ngajar TK misalnya. Ngajar TK. Nah, aku tuh mau ngambil early childhood education, boleh nggak? Boleh dong. Jadi apapun pengalaman kerja yang relatif sama CCI program itu bisa banget untuk didaftarin selama kalian cross major dari jurusan S1 atau D3 kalian kayak gitu. Nah, di take note tuh, cross major boleh banget kalian. Oke. So, tadi udah nih kita ngomongin tentang persyaratan. Nah, next step-nya nih, apply-nya kayak mana, bulan berapa, setiap tahun, gimana sih cara pendaftarannya? Aku saranin dulu untuk kalian yang ingin daftar itu harus buka websitenya dulu, buka website official Aminef-nya dulu di www.aminef.or.id. Nanti lihat linknya di bawah ya. Iya, betul. Kalian bisa lihat di situ dan buka program, salah satu program di fellowship namanya CCI. Jadi di situ semua ada tertera syarat-syaratnya, ada siapa aja yang boleh ikut, dan dari kalian perlu tahu kalau program ini itu diutamakan untuk orang-orang yang belum pernah keluar negeri. Iya, gitu. Jadi seluruh Indonesia pokoknya boleh sih, selama kalian punya pengalaman kerja, punya TOEFL, punya IELTS, dan juga punya transkrip dan juga ijazah yang sudah ditranslate di English. Itu udah aman. Berarti kayak misalnya S1, berarti aku butuh translate ijazahnya SMA gitu. Betul.
Betul banget. Dan kalian juga jangan lupa karena nanti akan ada form yang kalian harus isi. Jadi di situ ada beberapa lembar dan paling akhir adalah esai yang harus kalian tulis. Nah, ada sekitar kalau nggak salah dan semoga masih belum berubah juga pertanyaannya. Jadi sekitar ada 8 pertanyaan. Di situ kalian harus fill semua jawaban-jawaban, semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai tersebut. Dan ya, kalau kalian lolos, alhamdulillah itu rezekinya. Dan isi dari esai itu sendiri itu paling tentang leadership, bagaimana kehidupan kamu, bagaimana kalau menghadapi sebuah masalah dan bagaimana solusinya, terus apa yang ingin kamu buat setelah kamu dari Amerika. Jadi kontribusi apa yang pengen kamu ambil kayak gitu sih. Ini tuh bentuk esainya sebenarnya lebih apa? Ini personal ya, dan ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seluruh atau sebagian besar kayak misalnya scholarship atau apa itu selalu dipertanyakan tentang seperti ini. Jadi kayak memang udah dipersiapin dari sekarang, misalnya kalau pertanyaan seperti itu gitu. Kita udah tahu diri sendiri gimana ketika menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan ke depannya kayak gitu ya. Jadi itu kalau teman-teman udah misalnya paham dengan esai, karena kadang nih tipe-tipe kita nih baru mendengar kata esai udah wah ini yang kayak mana, padahal padahal bentuk esai itu adalah pertanyaan di diri kita sendiri gitu, gimana kita mengelaborate kata-kata kita dengan maksudnya kita udah tahu diri sendiri gitu. Betul. Nah ngomongin masalah esai ya Kak Wilda. Jadi dari esai itu kayak Kak Wilda tadi bilang, kita harus jujur apa adanya kita. Jadi apapun yang kamu lakukan selama kamu kuliah, selama kamu kerja dan lain sebagainya itu sebaiknya dicantumin dan harus jujur, karena pada saat mungkin kalau kamu bakalan lolos ke tahap administrasi, kamu bakalan ditanya pas interview, dan itu kelihatan banget kalau kamu yang misal bohong atau memang tulisan kamu tidak sesuai dengan kehidupan kamu, dan lantas kamu menjawab dengan A, I, U, E, O yang terbata-bata, itu fatal banget. Better kasih lihat apa adanya kita gitu. Betul, secara jujur. Dan tadi Kak Wilda nanya apa sih batas atau kapan sih pendaftaran dari program CCI ini. Jadi program CCI ini itu biasanya dibuka di bulan November akhir. Nah sekarang udah bulan dan yang paling aku ingat ya Kak, deadline-nya itu di bulan Januari tanggal 15, entah itu di tahun 2021, 2022, yang jelas deadline-nya itu Januari tanggal 15. Jadi untuk kalian yang ingin daftar bisa dimulai dari sekarang persiapannya bisa banget. Ini persiapan empuk banget nih, maksudnya masih ada beberapa bulan lagi ke depan untuk sampai November, kemudian sampai di bulan 1 deadline pendaftarannya. Nah, apalagi nih selain tadi ada semua persyaratannya, hal-hal A, I, U, E, O-nya lagi selain itu. Ya, kalau bisa sih kalau dari esai ya, harusnya bagusnya bisa di-proofread lagi sama orang yang berpengalaman, orang yang udah pernah dapat beasiswa. Misal kayak proofread ke senior kamu atau siapapun itu, karena kalau kamu buat esai dan hanya kamu yang lihat, itu bakalan beda ketika orang lain yang baca. Bener. Harus jadi di double check. Yes, harus di double check supaya nanti kalau ada kesalahan nanti diperbaiki lagi, diiniin lagi kayak gitu. Harus mantap. Jadi ya persyaratannya itu sih Kak. Jadi gitu. Paling intinya itu TOEFL, surat pengalaman kerja, dan juga esainya atau isi formnya kayak gitu. Yang penting udah siap daftar, insya Allah ya kita serahkan gitu. Nah kalau misalnya nanti kita udah serahin pendaftaran, misalnya tadi katanya tanggal 15 Januari itu deadline pendaftaran. Nah rentang waktu keterimanya itu aku sempat lupa sih Kak, tapi setauku biasanya kalau udah administrasi itu paling lama itu sebulan. Tapi biasanya kalau udah masuk 2 minggu setelah berkas kita keterima di Jakarta, itu
paling tidak ada dari email atau surat cinta dari Aminah itu sendiri. Baik keterima dan nggak keterima ya. Iya, betul sekali. Nah, abis kalian keterima, misalkan ya, keterima di bagian administrasi, di situ bakal diarahin untuk datang interview ke Jakarta. Tapi unfortunately, kayaknya tahun ini karena udah punya awardee juga di tahun ini, udah mau berangkat juga nanti di bulan Juli. Yang adik aku, junior, istilahnya junior angkatan itu udah mau balik, udah mau berangkat juga. Jadi dia itu tahun ini interviewnya di interviewnya online, TOEFL-nya juga online. Tapi waktu pas angkatanku itu kita ke Jakarta. Karena dengan pandemi kayak gini, jadi teman-teman bisa nggak ke Jakarta gitu ya. Iya, dan juga karena di angkatanku untuk pertama kalinya kita cuma 5 bulan aja. Normalnya 10 bulan atau 2 semester. Wow. Dan ya lucky you guys kalau kalian bisa daftar dan bisa lulus di tahun ini, tahun selanjutnya, karena emang mungkin di tahunku ini adalah masa percobaan juga ya, karena pas corona untuk pertama kalinya datang di Indonesia yang emang oh my god itu jadi sedikit frustrated pada saat itu. Padahal 5 bulan itu kayak nggak berasa banget ya. Nggak berasa banget, itu kayak oh my god aku udah di Indonesia ya. Sorry ya guys. Kayak gitu. Emang sih 5 bulan itu kayak wah bentaran banget. Itu mungkin wah lumayan lah 5 bulan, tapi mungkin teman-teman yang ngerasain gimana di sana, gimana apanya gitu-gitu bla bla bla. Kalian kayak masih pengen mungkin. Tapi di samping itu semua aku sih bersyukur karena sebelumnya memang kita udah online kan di rumah. Walaupun memang tantangan untuk belajar di sini itu sangat-sangat beda karena time zone-nya itu luar biasa. Itu sekitar 13 jam, 14 atau 13 jam. Itu kita beda. Jadi kalau di sana jam 8 pagi, kita harus standby di jam 11 malam. Wow. Jadi itu tantangan banget pas waktu online. Dan seharusnya emang waktu angkatanku itu Muti harus berangkat di tanggal berapa ya? Di bulan Juli 2020. Unfortunately, karena emang corona yang lagi luar biasa. Awalnya di tahun 2020 itu ya. Jadi kayak dipercepat kayak gitu. Tidak ditunda. Oh, ditunda. Ditunda sampai dengan Muti berangkat di bulan Januari 2021. Nah, tadi ngebahas juga Nah, program ini tuh buat teman-teman juga sebenarnya bukan cuma orang-orang Indonesia aja kan yang akan ketemu di sana. Betul banget. Nah, betul banget Kak Wilda, karena di sana Kak itu sekitar 9 sampai 13 negara. Jadi bukan hanya Indonesia aja, karena di sana kita akan berkuliah, kita akan volunteering, internship dengan beberapa negara di seluruh dunia. Tapi di negara tertentu aja. Kayak misal saya di Indonesia ada sekitar 17 partisipan ya. Terus juga ada dari Turki, ada Kolombia, ada Cote d'Ivoire, ada South Africa, terus juga ada Brazil. Ya sekitar itu deh. Kalau nggak salah. Nah, jadi keren sih. Jadi kita kayak nambah pengalaman, nambah teman, relasi internasional tentunya ya, relasi kita. Jadi itu keren banget. Nah, mungkin last nih aku mau nanya tentang Kak. Otomatis kita ada manfaatnya lah, aku mau tahu dari Muti sendiri. Setelah mengikuti program ini, misal Muti tuh kan ini non degree ya. Non-degree. Jadi kita bukan kita dapat sarjana S1, mungkin sertifikatnya ada sertifikat kita melakukan kegiatan ini. Nambahnya ke CV kita, mungkin pengalamannya tentunya ya. CV kita nambah gitu, pengalaman kita, wawasan kita tentunya nambah. Selain itu, manfaatnya mungkin yang dirasakan Muti. Wow, berarti banyak banget nih. It's amazing. Kayak butuh 1 jam nih untuk membahas. Betul banget Kak Wilda. Jadi kayak 5 bulan itu emang gak berasa banget, karena pas waktu kita datang pun itu kita harus adjust dulu, menyesuaikan dengan time zone-nya, karena ya minimal jet lag sebulan pada saat itu juga luar biasa tantangannya. Terus habis itu karena kita butuh karantina, itu emang
ya campur aduk lah perasaannya. Waktu awal-awal emang harus adjust juga dengan suasananya yang totally dingin banget pada Iya. saat itu karena Aku ada lihat winter dia- storm. Kamu datang udah disambut dengan salju kan? Iya, betul banget Kak Wilda. Jadi kayak perasaannya tuh kayak alhamdulillah antara bahagia dan juga kadang emang aduh pengen pulang karena di sini asli dingin banget. Apalagi biasanya heater di apartemen juga itu kayak nggak berfungsi sama sekali. Jadi itu kayak dingin banget yang nggak bisa tidur, yang biasanya bangun tengah malam gara-gara dingin kayak gitu. Terus perasaannya juga alhamdulillah sejauh ini ya unforgettable moment deh. Tentunya. Jadi dari akademik, dari teman-temannya, international studentnya, dari education systemnya itu luar biasa, sangat berbeda jauh. Aku bukan underestimate di Indonesia sendiri, tapi emang totally beda banget. Jadi Entar tentang educationnya kita bahas di iya, next betul videonya banget. ya. Betul. Terus habis itu ya pengalaman-pengalaman jalan-jalannya juga pasti. Jelas. Ya pokoknya itu deh, everything pokoknya nggak bakal dilupain deh, Dan pasti nggak bakal nyesel ya. nggak bakal nyesel. Nggak bakal nyesel ikut program ini. Tinggal Iya, teman-teman persiapkan diri gitu. Betul. Semoga bisa maju juga atau mau mencoba untuk mengikuti program CCI ini. Kalau Kak Wilda pengen daftar mungkin Nah, bisa ya? Tadi kan persyaratan nggak boleh ke luar negeri iya, tuh. jadi guys, hal yang perlu kalian ketahui kalau kalian emang dari program ini nggak ada batasan umur sama sekali, jadi mulai 18 tahun ke atas, pokoknya untuk kalian yang udah berkeluarga mungkin atau gimana-gimana itu boleh banget, tapi selama kalian nggak S2. Nggak Jadi, S2 iya. dan belum ke luar negeri. Sedangkan kayak misalnya kayak aku, paspor aku itu udah dicap di situ, udah Boleh punya sih keluar visa negeri, boleh sih kalau untuk punya jalan-jalannya kali mungkin ya. pengalaman, tapi at least yang paling diutamakan itu yang belum. Oke. Iya. Sedangkan kalau misal kayak aku tuh paspornya udah ada visa pelajarnya, udah stempel di situ. Udah International ketahuan. student udah Udah ketahuan. ketahuan. Jadi Malaysian student. Jadi Nah, buat teman-teman ini informasi buat teman-teman, kalau tahu teman-teman mau daftar, iya. silahkan dicoba. Good luck. Good luck. So, thanks for all. Thank you. Thank you, Kak Wilda. Jangan lupa. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, di next video. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, dan semoga kalau misalnya teman-teman ada teman-temannya lagi atau keluarganya yang mau mungkin atau butuh informasi tentang CCI ini dari Fulbright, silahkan di-share. Oke, see you in next my video. Thank you. Bye. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh.